Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan UAS Mekanika Fluida, yaitu materi bab 1 dan bab 2. Yang pertama, bab 1 fluida, definisi dan sifatnya. Definisi fluida yaitu memahami definisi fluida. Dalam ilmu mekanika fluida dapat ditinjau dari pengaruh tegangan geser terhadap suatu zat. Pengaruh tegangan geser tersebut akan menyebabkan adanya perubahan bentuk, deformasi pada suatu zat, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut zat dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu padat dan fluida. Sifat fluida yaitu mempelajari sifat-sifat fluida sangat diperlukan agar kita dapat menunjukkan secara kuantitatif penyebab perbedaan karakteristik beberapa jenis fluida. Perbedaan fluida yang paling mudah dibedakan menjadi misalnya antara fluida gas yang ringan dan dapat dimanfaatkan, sedangkan fluida cair sulit dimanfaatkan. Sifat fluida yaitu pertama, density atau kerapatan. Kerapatan suatu zat dinyatakan dalam massa persatuan volume dalam sistem British Gravitation System atau BG. Densitas mempunyai suatu slug dan dalam satuan SI adalah kilogram per meter kubik. Nilai kerapatan dapat bervariasi pada beberapa jenis fluida, yaitu P sama dengan M per Y. Persamaan satu menunjukkan bahwa nilai densitas P rho didapatkan dari massa jenis. Sifat fluida yang kedua yaitu specific gravity, specific weight atau berat jenis. Berat jenis adalah gaya gravitasi terhadap massa yang terkandung dalam sebuah satuan volume zat. Maka keterangan rho sama dengan densitas, G sama dengan percepatan gravitasi. Sifat fluida yang ketiga yaitu specific volume. Volume jenis atau V adalah volume yang ditempati oleh sebuah satuan massa zat, dan oleh karena itu merupakan kebalikan dari kerapatan. V sama dengan 1 per P. Sifat fluida yang keempat yaitu specific gravity. Gravity jenis sebuah fluida dilambangkan sebagai Sg. Didefinisikan sebagai perbandingan kerapatan fluida tersebut dengan kerapatan air pada sebuah temperatur tertentu. Biasanya temperatur tersebut adalah 4 derajat Celcius, dan pada temperatur ini kerapatannya adalah 1,94 slug per Ft kubik atau 1000 kg per meter kubik. Sg sama dengan G per pH2 H pangkat 2 O. Gravitinya adalah perbandingan kerapatan. Nilai Sg tidak tergantung pada sistem graviti. Sifat fluida yaitu 5. Yang kelima yaitu hukum gas ideal. Gas sangat mudah dimanfaatkan dibandingkan dengan fluida cair, di mana perubahan kerapatan gas berhubungan langsung dengan perubahan tekanan dan temperatur melalui persamaan. P sama dengan P RT, di mana P adalah tekanan mutlak, P kerapatan, T temperatur mutlak, dan R konstanta gas spesifik. Sifat fluida yang keenam yaitu sifat kerapatan dan berat jenis adalah ukuran dari beratnya sebuah fluida. Ada sifat tambahan yang diperlukan untuk menggambarkan fluida dan fluiditas dari fluida. Sifat ini mengkarakteristikkan secara khas bagaimana fluida berperilaku karena dua fluida, misalnya fluida air dan minyak. Sifat fluida yang ketujuh yaitu kemampuan manfaatan fluida. Manfaatan fluida merupakan kemampuan volume dari suatu massa fluida yang dapat diubah dengan adanya tekanan. Sebuah sifat yang bisa digunakan untuk mengaruhkan kemampuan manfaatan. Compressibility adalah modulus borongan, bulk modulus. Tegangan yang sifat fluida yang ke-8 yaitu tegangan permukaan. Pada permukaan temu antar muka fluida cair dan gas, atau antara dua fluida cair yang tidak bercampur, timbul gaya di permukaan cair yang menyebabkan permukaan tersebut berperilaku seakan-akan merupakan suatu kulit atau membran yang membentang pada seluruh massa fluida. Jenis fluida yaitu yang pertama yaitu solid, yang kedua yaitu fluida grafik. Dapat dilihat grafik daftar berat jenis air. Contoh soal yaitu dengan penggunaan grafik pada di atas, dan tentukan spesifik gravitasi air pada 30 derajat dan 32 derajat Celcius. Berapakah spesifik volume untuk kedua temperatur tersebut? Penyelesaian. Pada 30 derajat Celcius pH2O sama dengan 0,9957.
pada 32 derajat Celcius sama dengan 0,9951. Specific gravity untuk 30 derajat Celcius sama dengan 0,9957. Untuk 30 derajat Celcius Sg sama dengan 0,9951. Specific volume yaitu untuk 30 derajat Celcius V sama dengan 1/0,9957 sama dengan 1,0043. Untuk 30 derajat Celcius V sama dengan 1/0,9951 sama dengan 1,0049. Untuk bab 2 hidrostatika, uraian tekanan fluida akan mengalami perubahan terhadap ketinggian dalam suatu medan gravitasi. Tekanan digunakan untuk menunjukkan gaya normal setiap satuan luas sebuah titik di bidang tertentu dalam massa fluida yang ditinjau. Untuk fluida diam, tekanan akan berubah menurut ketinggian. Persamaan yang menyatakan tekanan pada kondisi fluida diam adalah sebagai berikut. Pengukuran tekanan. Tekanan pada sebuah titik dalam massa fluida dapat dimaksud sebagai sebuah tekanan mutlak atau sebuah tekanan pengukur. Tekanan mutlak diukur relatif terhadap suatu keadaan hampa sempurna, sementara tekanan pengukuran diukur relatif terhadap tekanan atmosfer setempat. Manometer. Manometer adalah sebuah teknik standar untuk mengukur tekanan melibatkan penggunaan kolom cair dalam tabung-tabung tegak atau miring. Peralatan pengukuran tekanan menggunakan teknik ini disebut manometer. Barometer air raksa adalah sebuah contoh manometer. 3 jenis manometer yang umum adalah tabung piezometer, manometer tabung U, dan manometer tabung miring. Jenis manometer yaitu pertama tabung piezometer, tipe yang paling sederhana dari manometer ini terdiri dari sebuah tabung tegak yang terbuka di bagian atasnya dan dihubungkan dengan bejana di mana tekanan ingin diketahui. Persamaan dasar untuk mengetahui penggunaannya adalah P sama dengan YH plus P0. Jenis manometer yang kedua yaitu manometer tabung U. Tipe lain manometer yang luas digunakan terdiri dari sebuah tabung yang dibuat dalam bentuk U seperti ditunjukkan pada gambar 2.5. Fluida yang berada dalam manometer disebut fluida pengukur. Penentuan tekanan PA dimulai dari ujung sistem ke ujung yang lain dan sampai ke ujung terbuka dengan menggunakan persamaan P sama dengan YH plus P0. Jenis manometer yang ketiga manometer tabung. Manometer tabung U juga banyak dipakai untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua bejana atau dua titik dalam sebuah sistem. Perbedaan tekanan antara A dan B dapat ditentukan dengan menghitung tekanan pada satu ujung sistem ke ujung yang lain. Jenis manometer yang ketiga yaitu manometer tabung miring. Untuk mengukur perubahan tekanan yang kecil, jenis manometer yang ditunjukkan pada gambar 2.7 sering digunakan. Satu kaki manometer dimiringkan pada sudut theta dan bacaan diukur sepanjang tabung miring. Perbedaan tekanan PA min PB dalam dinyatakan sebagai berikut. PA sama dengan Y1 H1 min Y2 L2 sin theta min Y3 H3 sama dengan PB, atau PA min PB sama dengan Y2 L2 sin theta dan Y3 H3 plus Y1 H1. Jenis manometer yang keempat yaitu alat ukur tekanan mekanik dan elektrik. Manometer sangat banyak digunakan, namun alat ukur tekanan ini tidak cocok untuk mengukur tekanan-tekanan yang berubah sangat cepat menurut waktu. Manometer memerlukan pengukuran satu atau lebih ketinggian kolom, yang meskipun tidak terlalu sulit, namun sangat memakan waktu. Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, banyak jenis lain instrumen pengukur tekanan telah dikembangkan. Alat ukur ini yang paling dikenal adalah pengukuran tekanan Bourdon, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. Barometer aneroid adalah jenis lain dari alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Karena tekanan atmosfer adalah sebuah tekanan mutlak, pengukuran Bourdon konvensional tidak cocok untuk pengukuran ini. Contoh soal, manometer ditempatkan pada tangki yang berisi 3 macam fluida berbeda seperti ditunjukkan pada gambar. Hitunglah perbedaan ketinggian air raksa di dalam manometer. P raksa sama 13.000 kg per meter kubik. Untuk udara yaitu 25 kPa, untuk minyak yaitu 0,60 gram per meter kubik, dan air 0,8 gram per meter kubik. Penyelesaian P raksa sama dengan P udara plus P minyak plus P air. P raksa dikali gravitasi dikali H, P udara plus P minyak kali gravitasi H plus P air dikali gravitasi kali H. 13.000 kg per meter kubik dikali 9,8 dikali H.
25.000 PA sama dengan 600 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali tingginya 3 meter ditambah 800 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 3 meter. Untuk H didapat 0,519 meter. Sekian, terima kasih.